Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kelompok kami dari kelompok PPL SMP Negeri 15 Palembang akan mewawancarai Pak Fuad, sarjana pendidikan, guru pamong kami di sini. Baik, di sini kami akan mewawancarai Pak Fuad mengenai apa saja sih jenis strategi pembelajaran berdiferensiasi yang telah Bapak terapkan pada mata pelajaran PJOK di SMP Negeri 15 Palembang. Ya, kebetulan di pembagian tugas mengajar itu saya di SMP 15 ini mendapatkan 7 kelas 9 dan 2 kelas di kelas 8. Jadi kalau presentasinya banyak di kelas 9 saya mengajar, dan di kelas 9 untuk SMP 15 tahun 2022-2023 ini dia masih pakai kurikulum K13, dan di kelas 7 sama kelas 8 itu sudah pakai kurikulum Merdeka. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Udini tadi itu mengenai kurikulum Merdeka karena berkaitan dengan diferensiasi ya. Jadi berarti itu mungkin pengalaman saya mengajar di kelas 8 yang akan saya ceritakan. Di situ saya memilih pakai strategi konten dengan strategi proses, karena di mana saya bisa kasih soal-soal dan saya juga bisa melihat tingkah laku, cara dia belajar, gaya belajar nanti bisa kelihatan, dan dari situlah nanti saya bisa memilih dan memilah anak ini arahnya kemana kira-kira seperti itu. Baik Pak, selanjutnya pertanyaannya, bagaimana Bapak mengidentifikasi perbedaan dalam tingkat keterampilan dan kebutuhan siswa sehingga Bapak dapat menentukan strategi berdiferensiasi yang sesuai? Nah, itulah tadi yang berkaitan dengan strategi sebetulnya. Jadi dari situ saya dalam proses belajar itu bisa saya lihat di mana mereka ini maunya belajarnya gimana. Lalu juga saya bikin beberapa soal untuk mengidentifikasi siswa-siswa ini seharusnya berkelompok atau di mana mereka harus bersatu di dalam kesesuaian keinginan mereka. Jadi di situ setelah saya lihat ada di antara anak-anak itu yang hobinya dia belajarnya melalui video, ada yang hobinya membaca, dan ada juga beberapa yang langsung hobi melalui keterampilan atau praktek. Jadi seperti itu. Jadi ada 3 kelompok itu saya buat. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, dapatkah Bapak memberikan contoh konkret bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam pelajaran PJOK, materi apa seperti itu? Oke. Misal di materi bulu tangkis ini ya, materi bulu tangkis yang sudah lewat. Jadi sebelum kita ke lapangan itu saya contohkan dulu bagaimana cara bermain bulu tangkis dan materi apa saja yang ada di dalam bermain bulu tangkis melalui video. Kemudian untuk yang hobinya melalui membaca itu saya sarankan untuk membuka buku paketnya. Dan yang hobi melalui praktek, maka itu diantara mereka Pak atur bagaimana mereka itu secara bergantian mempraktekkan pengetahuan mereka, sejauh mana mereka di dalam mengetahui permainan bulu tangkis. Nah, kemudian dari situ setelah selesai semua dan mengerti apa yang kita terapkan di kelas melalui berdiferensiasi tadi, maka kita baru ke lapangan seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak, dalam menghadapi tantangan tertentu nih pembelajaran bulu tangkis tadi, materi bulu
Oh iya, ini terus terang untuk ke kurikulum Merdeka ini gurunya harus inovatif, kreatif, dan juga harus sedikit sabar mengatur anak-anak sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Jadi kalau kita tidak kreatif, tidak inovatif, maka kita akan ketinggalan dengan maksud dari kurikulum Merdeka. Katanya selanjutnya Pak, bagaimana Bapak mengevaluasi keberhasilan strategi pembelajaran yang Bapak ajarkan dalam pembelajaran PJOK, dan apakah Bapak memiliki indikator atau metode evaluasi tersendiri Pak? Yang jelas itu kita harus merefleksi ya, merefleksi apa-apa yang sudah dipelajari oleh siswa tersebut. Sebenarnya untuk indikator khusus tidak ada, tapi yang jelas kita harus ada yang namanya konten atau membuat soal-soal, kemudian juga proses. Di dalam proses pembelajaran juga perlu kita nilai, sehingga apakah kita mengetahui tujuan dari pembelajaran itu sudah tercapai atau tidak dari situ kira-kira. Baik, Bapak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak memotivasi siswa dengan tingkat keterampilan yang beragam? Kayak, karena mereka kan banyak tadi ada beberapa jenis kan? Ya, masalah motivasi ini sangat berguna sekali dengan yang namanya ice breaking ini. Jadi disitulah peran ice breaking untuk memotivasi siswa terhadap pelajaran-pelajaran yang akan kita berikan. Tentunya ice breaking ini kita pilih yang memang sesuai dengan pelajaran yang akan kita berikan. Jadi diharapkan dengan ice breaking ini kita bisa memotivasi siswa terhadap pelajaran yang akan kita berikan. Seperti itu. Baik, dan selanjutnya Pak, untuk SPK yang tepat itu gimana Pak ya? Kalau dalam materi kan Oke, tadi sudah bilang bahwa ice breaking pada ice breaking yang sesuai dengan pelajaran yang kita berikan. Misal bola basket ya. Nah, bola basket ini bisa kita kasih ice breaking, misalnya lempar tangkap dari bawah kaki atau dari atas kepala, atau bisa kita ice breakingnya seperti main kejar-kejaran seperti itu. Akan banyak jenis ice breaking. baik, pertanyaan selanjutnya Pak, apakah ada dampak positif yang Bapak peroleh dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Oh ya, jelas. Dampak positifnya satu, karena kita memberikan kebebasan kepada siswa untuk mereka belajar, jadi mereka termotivasi atau tertarik untuk belajar, lebih semangat lagi belajar. Dengan adanya kita bebaskan mereka cara belajar, jadi tidak terikat dengan satu metode. Jadi ada beberapa metode ini mereka gunakan. Baik, selanjutnya Pak, pertanyaan terakhir, apakah ada saran yang Bapak berikan kepada kami untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Ya, pertama harus banyak berinovasi kreatif yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka 1. Kedua harus sabar. Dan ketiga, kita harus jaga jarak dengan siswa. Jangan sampai dalam arti kata kita itu dimainkan oleh siswa, atau kebalikannya, siswa itu terlalu takut dengan kita. Nah, jadi di sini kita harus berdiri di tengah-tengahnya, jadi anak itu tidak takut dan juga tidak terlalu berani dengan kita. Sehingga kalau terjadi dia takut, maka dipastikan apa yang kita berikan tidak akan diterima. Atau dia terlalu berani, kalau terlalu berani nanti takutnya didikte oleh siswa, sehingga kita belajar tidak fokus. Jadi itu tadi jelas kita sebelum mengajar kita pernah program-program kita sebelumnya. Apa yang aku ajarkan, bagaimana cara saya mengajarkan, bagaimana siswa ini berhasil, dan perlu terakhir itu harus ada refleksi supaya kita mengetahui sejauh mana hasil dari materi yang kita berikan kepada siswa. Kesempatannya. Baik, di sini itulah wawancara dari kelompok kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.